Ini sering dipertanyakan dan sampai sekarang masih ada yang bertanya sekalipun sering dijelaskan. Adakah ayat Alkitab yang mengatakan dilarang merokok? Tentu saja tidak, karena rokok itu baru ditemukan di zaman kita. Di zaman Alkitab belum ada itu rokok. Dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru belum ada rokok. Lalu kenapa kita dilarang untuk merokok? Kita itu bisa tahu prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Hal-hal yang kita lakukan apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di situ menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka merokok itu merusak. Merokok itu menghancurkan. Maka ada banyak perokok yang akan berkata, bukan hanya rokok yang bisa menghancurkan tubuh. Ada banyak. Kebanyakan makan babi lah, kebanyakan makan garam, atau tidur suka begadang. Kan banyak hal yang menghancurkan tubuh. Benar, makanya semua itu jangan dilakukan. Kan Alkitab sudah berkata, kuasailah dirimu di dalam segala hal. Tetapi kenapa kok tentang rokok yang selalu seringkali disebut oleh gereja? Begini, Alkitab itu berkata kamu harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Kalau kamu sekarang bergadang, suka bergadang, kamu bisa jatuh sakit. Kamu bisa menjadi orang yang cepat pikun pada masa tua. Pada waktu kamu memakan makanan yang tidak sehat, terlalu sering, maka kamu akan menjadi sakit. Tetapi semuanya itu berakibat kepada dirimu sendiri. Tetapi kalau rokok, kamu menjadi kutuk bagi orang lain. Karena perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Makanya ada banyak bayi-bayi yang akhirnya paru-parunya sakit. Ada beberapa bayi-bayi yang meninggal karena paru-parunya rusak. Setelah diselidiki, ternyata dia itu seperti seorang perokok berat. Banyak nikotin yang ada di paru-parunya. Ternyata dia sering digendong dan diciumi bapaknya yang seorang perokok berat. Bahkan bapaknya yang perokok berat. Waktu mau mencium anaknya mungkin dia dalam keadaan tidak merokok. Tetapi jaketnya, bajunya, rambutnya bau rokok. Dan itu kena pada anaknya. Saya pernah waktu di gereja yang tidak melarang tentang rokok, saya waktu itu masih remaja, saya duduk di sebelah saya itu di sebelah saya itu orangnya bau rokok sekali. Setiap dia nafas, itu kalau cuma bau asap rokok masih mending. Tapi ini bau nafasnya itu kayak tajam sekali, kayak bau nikotin. Saya sampai pusing, pening sekali. Tapi karena gereja ini adalah gereja yang sangat hening, kalau saya sampai berdiri dan pindah itu akan menjadi perhatian. Jadi saya tahan-tahan untuk duduk di sebelah dia, tapi kepala saya itu pening. Bukan cuma pusing ya, pusing itu paling cuma muter-muter. Ini pening, kayak di kepala itu sakit sekali. Pening setiap kali dia nafas gini, yang keluar dari hidungnya itu bau. Sekali lagi, bukan bau asap rokok. Asap rokok itu masih ringan ya di kepala, tapi ini kayak nikotinnya gitu. Sampai teng, setiap kali dia nafas saya sampai takut karena saya langsung teng. Nah, itulah yang membahayakan orang lain. Kamu telah egois. Bahkan perokok, saya pernah ada orang rokok, misalnya ada rokok lagi lewat atau naik motor atau naik kendaraan umum. Orang rokok itu kan tinggal rokoknya dipegang begini, itu abu rokoknya yang masih ada apinya, itu kena kita. Saya pernah kena. Orang itu untung nggak masuk ke mata, itu sampai ke muka saya, itu panas. Nah, orang-orang perokok begini itu kan egois. Makanya sebenarnya di kendaraan umum mereka tidak boleh merokok. Atau di naik motor, dia tidak boleh merokok. Karena pada waktu membawa rokok, itu abu rokoknya yang masih ada apinya, itu bisa kena orang-orang di belakangnya. Nah, perokok itu dosanya bukan hanya menghancurkan tubuhmu, tetapi kamu telah menghancurkan orang lain, merugikan orang lain. Kamu sakit karena makanan pun bisa merugikan orang lain bisa repot dengan kamu. Tapi kalau mereka egois dan meninggalkan kamu, mereka bisa berbahagia pada waktu meninggalkan kamu dan kamu yang akan menderita dengan penyakitmu sendirian. Tetapi akibat rokok, orang lain bisa sakit, bisa menderita untuk hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan. Nah, padahal Alkitab berkata bahwa kamu harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Kamu harus menjadi terang, bukan menjadi kegelapan bagi orang lain. Makanya, seorang perokok adalah orang-orang yang egois, karena dia mementingkan kesenangannya sendiri. Makanya ada suami-suami atau keluarga yang
uangnya habis dibakar untuk rokok. Sehingga dia tidak hanya menghancurkan tubuhnya, dia menghancurkan keuangan keluarga, dia juga menghancurkan kesehatan orang lain. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu jangan menghancurkan bait Allah. Bait Allah adalah tubuhmu. Kalau kamu menghancurkan, maka Tuhan akan menghancurkan kamu. Tetapi kamu, seorang perokok, tidak hanya menghancurkan tubuhmu, kamu menghancurkan tubuh orang lain, menghancurkan tubuh anak-anakmu, menghancurkan tubuh istrimu, dan menghancurkan tubuh orang lain. Jadi, tetap mau merokok, itu adalah pilihanmu.